Ya, pemirsa, defisit anggaran pendapatan belanja negara terus melebar dan hingga September 2020 defisit APBN mencapai 682,1 triliun rupiah atau 4,16% terhadap produk domestik bruto. Defisit anggaran pendapatan negara atau APBN terus melebar. Hingga September 2020 defisit APBN terhadap produk domestik bruto mencapai 682,1 triliun rupiah. Defisit ini setara dengan 4,16% PDB. Defisit APBN terus terjadi karena adanya tekanan pada penerimaan negara, di mana pendapatan mencapai 1.159 triliun rupiah, turun 13,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut setara 61,99% dari target penerimaan sebesar 1.699,9 triliun rupiah. Sementara itu belanja negara tumbuh pesat. Hingga akhir September 2020, belanja negara mencapai 1.841,1 triliun rupiah, tumbuh 15,5% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini mencapai 67,2% dari pagu anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN Kita secara virtual menjelaskan, defisit di sejumlah negara lain bahkan mencapai belasan dan 20%, sedangkan Indonesia mengalami defisit 4,16%, sehingga Indonesia jauh lebih baik. Selain itu, turunnya pendapatan negara disebabkan anjloknya penerimaan pajak yang mengindikasikan tekanan pada aktivitas usaha akibat pandemi virus COVID-19. Realisasi penerimaan pajak termasuk PPh migas tercatat 750,6 triliun rupiah atau 62,6% dari target APBN 2020 yang diubah dalam Perpres 72/2020 senilai 1.198,8 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kiswoyo Adijo, Kelola Health of Investment dari Reswara Gian Investa. Ya, Mas Kiswoyo, ini baru saja disampaikan informasi bahwa memang ada defisit APBN kita yang semakin melebar sekitar 4,16%. Meskipun pemerintah dalam artian ini Kementerian Keuangan menyatakan sebenarnya ini masih dalam taraf yang normal, wajar begitu, karena dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah ada yang double digit begitu terkait dengan defisit anggarannya terhadap APBN dan juga PDB. Bagaimana Anda melihat begitu? Apakah memang dengan kondisi COVID-19 seperti yang dialami tidak hanya Indonesia, jadi memang cukup berat ini pemerintah untuk menjaga level defisit kita begitu? Memang lagi masa corona ini seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, lagi defisit besar-besaran, bahkan Amerika pun bingung menjebol karena mereka harus memberikan tunjangan sosial, jadi bantuan tunai lah kalau kayak di Indonesia, BLT dan sebagainya. Itu memang di mana-mana lagi krusial dan investor memakluminya semua karena sedunia yang mengalaminya gitu, dari negara maju, negara berkembang, apalagi negara yang masih terbelakang itu mereka jauh lebih berat lagi lah mengalami defisitnya. Jadi memang kita sebetulnya ini masih tergolong bagus karena kita masih terkendali, karena kita tolong masih ada konsumsi domestik. Jadi makanya kemarin ada bantuan-bantuan seperti bantuan subsidi gaji, terus ada kartu prakerja dan sebagainya. Itu cukup membantu untuk menghidupkan kembali perekonomian nasional. Ya kan, jangan lupa bahwa masyarakat kita ini kalau dapat uang cepat buat belanja, bukan bertabung. Jika itu juga membantu menggerakkan perekonomian. Yes. Juga pemerintah proyek infrastruktur masih tetap dijalankan, artinya tetap memberikan lapangan pekerjaan gitu kan. Jadi memang itu biarpun ada PSBB kan intinya konstruksi tetap berusaha dilanjutkan, dijalankan. Itu sebetulnya memang bagus dan makanya kan belakangan pemerintah juga bilang tidak akan ada lagi, Presiden Jokowi bilang tidak akan ada lagi PSBB ketat. Kalau perlu tidak akan dihapus ke depan. Ini yang diharapkan bisa untuk mempercepat pemulihan ekonomi sehingga defisitnya pun tidak akan melebar lagi, cukup bisa mengecil. Ya. Berarti memang suatu hal yang wajar lah bisa dikatakan ya, di mana memang tekanan ekonomi yang cukup berat ini membuat kita banyak menggunakan dana yang ada di dalam APBN kita begitu. Paling tidak dengan penerimaan yang terbatas, pemerintah juga terus mencari sumber-sumber pendapatan baru. Dan Anda melihat insentif pajak yang juga diberikan, kemudian beragam stimulus yang sudah disampaikan juga oleh pemerintah ini juga bisa menjadi penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Anda melihat sampai kapan tekanan ini akan berlanjut? Sampaikah nanti vaksin benar-benar bisa terdistribusikan dengan baik ke seluruh wilayah Indonesia atau bagaimana? Kuncinya sebetulnya gini, kalau PSBB dihentikan total, tidak akan ada PSBB lagi, ekonomi boleh berlanjut jalan lagi. Itu ekonomi kita akan membaik. Bahkan banyak penerbangan, asosiasi penerbangan luar negeri juga berteriak kepada negaranya
mungkin pemerintah akan membuka PSBB dengan cara PSBB dihapus total setelah ada vaksin. Atau saya lihat mungkin minimal 50%, 50% tervaksin itu jauh lebih aman. Oke. Jika kita akan di-open lagi, orang terserah deh. Kayak sekarang kan mau naik pesawat, mau naik kereta api juga kan harus ada tes corona sebagai itu kan sebetulnya mereka juga gitu kan. Terus sebagian daerah juga ada PSBB transisi, ada yang PSBB tetap lagi dan sebagainya. Itu membuat mobilitas orang terhambat juga sebetulnya. Nah, biarkan kalau misalnya sudah mencapai 50%, ya sebenarnya 30% aja sudah bisa mulai dibuka sih PSBB ya. Oke. Kalau mau lebih yakin mungkin pemerintah 50% gitu kan. Itu sebetulnya sudah begitu ekonomi dibuka, sudah bisa lari kok nanti ekonomi kita gitu. Baik, itu dia terkait dengan kondisi makroekonomi dan ini kita sampaikan terlebih dahulu. Kita lihat opening market hari ini indeks harga saham gabungan nampaknya mengikuti pergerakan bursa regional ini Mas Kiswoyo. Kita lihat melemah sekitar 0,43% di level 5.100-an kembali. Dan saham-saham yang mengalami penguatan ini berjumlah 127-an, kemudian yang mengalami penguatan sekitar 79. Jadi memang banyak yang mengalami tekanan jual sekitar 126, sementara asing nampaknya sudah mulai cicil beli, meskipun kita tidak tahu apakah cicil beli ini hanya sesaat saja atau tidak begitu. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks di sepanjang hari ini? Tekanan jual masih akan terus terjadi atau mencoba melawan nih, seperti beberapa hari sebelumnya untuk pergerakan IHSG? Kalau saya lihat di sini memang marketnya drop cukup dalam. Oke. Sebetulnya karena dojenya juga turun cukup dalam. Tapi saya lihat ini pokoknya selama masih di atas level 5.000 masih aman. Karena saya lihat bagaimana juga level psikologis IHSG itu ada di level 5.000. Itu menjadi support kuat. Selama nggak turun di bawah 5.000 si IHSG masih aman gitu. Dan memang pergerakannya kita mencoba kalau kita tanya resistennya berapa? Ya. Itu adalah 5.250. Oke, Karena level psikologis 5.000 dan 5.500, tengahnya 5.250. Di situ akan menjadi resisten tekan gitu. Baik, resisten yang peluang 5250 masih tetap terbuka ya, meskipun tekanan jual hari ini masih terjadi. Kayaknya masih nggak bisa ke 250 hari ini, paling mentok cuma 5.200. Oke, masih ada peluang. Pokoknya kita lihat untuk pergerakan indeks melaju lagi ya. Bagaimana dengan saham-saham Anda rekomendasikan, Mas Kiswoyo, di tengah tekanan indeks harga saham gabungan? Sementara tadi Anda katakan juga Astra International masih dalam posisi yang murah dari valuasinya. Adakah saham-saham yang bisa Anda rekomendasikan untuk investor maupun traders perdagangan hari ini? Paling kalau mau beli di saham bank besar, itu BCA, BRI, Mandiri, BBNI, bagus juga mereka adalah penggerak IHSG. Sehingga kalau IHSG lagi merah dalam begini, kita beli nanti IHSG hijau, dia akan ikut hijau. Itu udah trading paling enak perbankan untuk saat ini. Oh ya? Kalau penyangkut ibaratnya ini harga masih bawah, jadi pernah aja 2 bulan 3 bulan pasti akan untung. Oh ya, berarti kita hold untuk jangka menengah panjang kalau kita bicara mengenai sektor perbankan big caps. Betul. Oke. Current price apakah boleh atau bagaimana nih? Kalau bicara mengenai jangka panjang, Anda katakan kita tanam saja uang, kemudian ditunggu saja untuk 3 sampai dengan 6 bulan ke depan. Untuk BBRI ini current price masih boleh, tapi jangan full power. Artinya kalau turun di bawah 3.200 beli lagi. Oke. Terus kalau untuk BBCA ini saya lihat 29, 250 ini masih boleh beli, tapi itu jangan full power karena dia masih bisa bergerak ke bawah 29.000 lagi. Oke. Baru setelah itu kalau kita lihat BBNI ini masih murah, karena ini BBT juga masih di bawah 1. Ini current price masih boleh beli. Yes, current price boleh ya. Kalau itu Bank Mandiri yang terakhir adalah kita lihat 5.700. Jadi tunggulah di bawah 5.600 lah kalau Bank Mandiri. Oke, buy di 5.600 ya untuk Bank Mandiri. Baik, kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Apakah perlu kita simpan benar-benar untuk jangka menengah panjang atau tidak? Begitu Mas Kiswoyo, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Dan pemirsa IDX Channel kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.